Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama gua di video yang kedua. Yang udah subscribe channel YouTube gua, channel YouTube baru gua ini, gua ucapin terima kasih banyak karena itu merupakan bentuk support dari kalian ke gua. Walaupun nggak banyak sih. Dan untuk yang belum subscribe, come on, ayo di subscribe. Karena mumpung yang subscribe belum banyak. Di video kali ini gue juga ingin mengucapkan Happy Chinese New Year untuk teman-teman yang merayakan. Semoga di tahun kelinci ini keberkahan, kebaikan, dan juga keselamatan selalu menyertai kita. Amin. Karena katanya yang gue baca-baca nih ya, di tahun kelinci ini tuh akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena kan sesuai dengan sifatnya kelinci, dia tuh nggak suka ribet, sukanya diem, ketenangan, kedamaian. Jadi ya semoga hal positif tersebut dapat memberikan pengaruh positif juga untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi di tahun ini. Oke guys, di video kali ini gue ingin membahas tentang sesuatu hal yang viral di media sosial Indonesia. Kenapa gue bahas? Karena hal yang viral di media sosial Indonesia tersebut berhubungan dengan Arab Saudi. Kebetulan gue juga tinggal di Arab Saudi kan. Tapi ada hal yang aneh nih. Hal yang viral di Indonesia tersebut berhubungan dengan Arab Saudi. Tapi di Arab Saudi sendiri hal tersebut nggak viral. Hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang wow. Nah, pengen tahu kan apa itu? Ini dia. Yap, itu tadi videonya. Video yang katanya viral di Indonesia, yang menceritakan tentang Arab Saudi yang katanya tiba-tiba menjadi hijau. Sebenarnya sih bukan video itu ya, video yang viralnya. Video yang viralnya itu udah gue cari-cari di TikTok, Instagram, dan juga di YouTube. Tapi kayaknya udah ketiban nama video-video yang lain, jadi agak susah. Tapi intinya ya kayak gitu. Tersebut bercerita tentang Arab Saudi yang tiba-tiba menjadi hijau. Dan video yang tadi gue tayangin itu juga adalah merupakan video kelanjutan dari banyaknya video-video yang seperti itu. Video viral tersebut pertama kali diupload atau dibuat oleh seorang jemaah umroh asal Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Dia membuat video tersebut sesudah atau sebelum umroh dalam perjalanan dengan menggunakan bis. Nah, di sepanjang perjalanan tersebut, si jemaah umroh ini membuat video dan sekitar yang dia lewati. Kemudian di video tersebut, jemaah umroh ini berkata, "Subhanallah, Masya Allah, Arab Saudi tiba-tiba menjadi hijau. Astagfirullahaladzim, ini pertanda apa?" Kayak gitulah gitu kan. Terus yang bikin gue agak sedikit lucu lagi, gue baca dong komen-komennya, baik itu di Instagram, di TikTok, atau di YouTube. Hampir semua setuju dengan pendapat si jemaah umroh tersebut, kaitkan dengan hari kiamat. Terus ada lagi yang kayak menyuruh kita untuk segera bertobat. Dengan hal-hal yang demikian, gue cuma bisa kayak ketawa-ketawa aja sih. Ibaratnya gue nggak menyalahkan si jemaah haji tersebut ya, karena kan dia orang Indonesia yang cuma ziarah ke Mekah untuk umroh kan. Terus ketika dia membuat video tersebut, mungkin dia nggak ngerti nih keadaan yang sebenarnya seperti apa. Terus dia share lah video tersebut dan diterima juga oleh masyarakat Indonesia, oleh netizen Indonesia yang terkenal merupakan netizen yang kurang literasi. Jadi ya wajar lah ya gitu kan. Karena berita yang nggak benar diterima oleh orang yang nggak mau mencari kebenaran tentang berita tersebut. Jadi ya udah, kayak lucu-lucuan aja sih buat gua. Tapi hal yang tadinya merupakan lucu-lucuan aja buat gua, kemudian membuat gua mulai merasa sedikit terganggu, mulai membuat gua merasa sedikit nggak nyaman karena ada beberapa orang YouTuber Indonesia yang channel YouTube-nya tersebut merupakan channel YouTube besar dengan subscriber udah jutaan dan dengan video yang juga juta-jutaan sih viewersnya. Nah, si YouTuber ini merupakan orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi itu udah lebih dari 10 tahun. Yang mana pastinya dia udah tahu dong kondisi Arab Saudi yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Nah, si YouTuber ini juga membuat video tentang Arab Saudi yang tiba-tiba menghijau tadi. Mereka bukan cuma membuat satu video, tapi lebih dari 4 video. Awalnya sih ya, gue cuma mikirin itu cuma kayak clickbait doang. Biasalah kan kayak judul-judul video dibikin sebombastis mungkin supaya banyak viewersnya gitu. Yang kayak misalnya dia bikin menyeramkan, Arab Saudi tiba-tiba berubah menjadi hijau. Pertanda apakah ini? Tiba-tiba ditemukan danau di Arab Saudi. Apakah akan segera kiamat?
mulai ditemukan banyak sumber mata air di Arab Saudi. Pokoknya yang menggiring-giring ke opini tentang hari kiamat lah pokoknya gitu. Dan akhirnya gue tonton satu video yang pertama tentang Arab Saudi yang menghijau tersebut. Dan setelah gue tonton, kok ada ya orang yang tahu tentang cerita sebenarnya tapi malah memframing hal yang nggak benar menjadi benar demi mencari viewers yang banyak, hanya demi mendapatkan subscriber, atau hanya demi videonya bisa menghasilkan uang. Dan yang lebih parahnya lagi, dia bawa-bawa agama loh. Ibaratnya dia berbohong, membohongi orang dan bawa-bawa agama. Gue membuat video ini karena gue pikir kayaknya gue tahu deh keadaan yang sebenarnya di sini seperti apa, dan gue cuma pengen ini menjadi sumber literasi lain untuk orang-orang yang pengen mengetahui hal yang sebenarnya seperti apa. Emang benar sih, di Arab Saudi itu saat ini sedang menghijau. Tapi apakah menghijau Arab Saudi itu tiba-tiba? Oleh karena itu gue akan ngebahasnya penyebab kenapa Arab Saudi itu tiba-tiba menghijau. Ini dia pembahasannya. Yang pertama karena faktor cuaca atau musim lah kita bilang ya. Nah, di Arab Saudi ini kan ada dua musim. Yang pertama musim panas dan yang kedua musim panas banget. Tapi dari total 13 provinsi di Arab Saudi ini, ada 2 provinsi yang sama sekali tidak tersentuh oleh musim panas dan musim panas banget ini. Provinsi itu adalah Provinsi Tabuk dan Provinsi Abha. Di mana di Provinsi Tabuk dan Abha ini musimnya ada 2 musim juga nih, tapi musimnya musim dingin dan musim dingin banget. Yang ibaratnya nih ya, kalau misalnya kan gue di Provinsi Jizan nih, kalau ibaratnya gue lagi musim panas banget, di Abha dan di Tabuk itu musimnya musim dingin. Nah, kalau kayak sekarang kan di kota gua atau di provinsi-provinsi lain tuh lagi musim dingin. Nah, di Abha dan di Tabuk itu musim dingin banget. Sekitar 3 minggu lalu di Tabuk itu suhunya -5 derajat, di Abha itu -11 derajat. Kebayangkan dingin bangetnya kayak gimana. Di situ juga turun salju yang sangat tebal. Nah, apakah itu hanya terjadi tahun ini aja? Tentu saja tidak. Suhu di Abha dan di Tabuk tersebut emang udah dari zaman kapan tahu seperti itu. Emang dari zaman dulunya tuh emang seperti itu. Di 2 provinsi tersebut tidak tersentuh sama musim panas dan panas banget gitu. Selama ini kan yang kita tahu nih, Arab Saudi itu semuanya gersang, tandus gitu kan. Ternyata ada 2 provinsi yang benar-benar dingin gitu. Karena 2 provinsi Abha dan Tabuk ini sangat dingin, otomatis daerah di sana merupakan daerah yang sangat subur dan merupakan daerah dengan tumbuh-tumbuhan yang sangat rimbun. Misalnya ada pertanyaan, apakah di Abha dan di Tabuk itu ada gurun pasir? Jawabannya ada. Nextnya, apakah gurun pasir di Abha dan di Tabuk itu ditumbuhi tumbuh-tumbuhan? Jawabannya tentu saja tidak. Karena sangat kecil kemungkinan di gurun pasir ada tumbuh-tumbuhan. Oke. Mau itu daerahnya subur, mau itu daerahnya kering, tumbuhan di gurun pasir itu sangat kecil kemungkinannya tumbuh. Itu ya. Yang kedua, ada namanya faktor biologi. Menurut gue sih faktor biologi ya. Dimana kita pernah belajar pastinya lah zaman-zaman sekolah, dari SD juga dipelajari bahwa makhluk hidup itu akan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Ketika tumbuh-tumbuhan itu musim panas, maka tumbuh-tumbuhan akan menyesuaikan dirinya dengan musim panas dengan melakukan proses yang namanya meranggas, yaitu proses tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan cadangan air di tubuhnya dengan cara menggugurkan daun-daunnya. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan kecil kayak rumput, mereka juga akan terlihat seperti mati atau berubah warna menjadi coklat, padahal sebenarnya akarnya masih hidup. Tapi bukan berarti mereka mati gitu. Terus sebaliknya, ketika musim dingin, tumbuh-tumbuhan yang tadi meranggas akan kembali bersemi daun-daunnya. Oleh karena itu dia berubah menjadi hijau. Nah, itulah yang terjadi di Arab Saudi. Karena sekarang ini kan lagi musim dingin, musim hujan juga, walaupun hujannya nggak banyak-banyak banget gitu. Akhirnya tumbuh-tumbuhan yang tadinya meranggas kembali bersemi menjadi hijau. Hal ini kan bukan merupakan fenomena alam yang luar biasa. Itu fenomena alam yang terjadi di belahan bumi manapun. Ketika ada musim panas, tumbuh-tumbuhan akan meranggas. Ketika ada musim dingin, tumbuh-tumbuhan akan bersemi. Kenapa di video si youtuber itu banyak videonya yang tiba-tiba memvideokan ada gurun pasir yang tiba-tiba berwarna hijau, ada gurun yang tiba-tiba muncul danau, ada gurun yang tiba-tiba muncul mata air gitu.
Itu kan pertanyaannya. Jadi gue ingin menerangkan sedikit nih perbedaan antara gurun pasir sama lahan tandus. Gurun pasir itu kan merupakan kumpulan hamparan pasir yang sangat luas. Ada yang berbentuk bukit, ada yang berbentuk lahan luas. Tapi itu benar-benar pasir loh, benar-benar pasir. Yang kalau lagi musim panas, pasirnya itu diinjak panas banget. Yang kalau lagi musim dingin, pasirnya itu diinjak dingin banget. Ya kecil kemungkinan tumbuh-tumbuhan untuk hidup di gurun pasir. Yang di video ini orang tersebut adalah lahan tandus, gunung tandus. Lahan tandus, gunung tandus itu kan bukan cuma ada di Arab Saudi. Di seluruh dunia manapun pasti ada lahan tandus dan ada gunung tandus. Lahan tandus atau gunung tandus bukan berarti nggak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana. Itu karena musim panas. Ketika musim dingin balik lagi bersemi kembali. Tapi sama si YouTuber ini, dia tuh tahu bahwa orang Indonesia tuh nggak ngerti tuh apa bedanya gurun pasir sama lahan tandus. Nah, dia buatlah video yang seolah-olah memframing bahwa lahan tandus itu adalah gurun pasir. Itu salah. Yang dimana-mana di semua negara pun ada lahan tandus. Ketiga atau yang terakhir yang pengen gue bahas adalah faktor dari kebijakan kerajaan Saudi Arabia itu sendiri. Arab Saudi itu sekarang di bawah kepemimpinan King Muhammad. Sebelumnya kan King Salman tuh. Tapi setelah atau 6 tahun lalu pemerintahan Arab Saudi ini diambil alih oleh anaknya King Salman, King Muhammad. King Muhammad ini membuat suatu program visi misi Saudi 2030. Secara umum nih ya, Saudi Arabia ini ingin mengurangi ketergantungan devisa negaranya dari minyak. Saudi ini kan pendapatan negaranya atau devisa negaranya paling tinggi dari minyak dan dari perjalanan umroh dan haji gitu. Tapi kan lama-lama yang namanya sumber daya alam minyak ini kan sumber daya alam yang susah untuk diperbarui. Tambah lagi sekarang situasi politik membuat harga minyak menjadi nggak stabil kan. Jadi King Muhammad ini ingin mengurangi ketergantungan pendapatan negaranya dari hal minyak ini. Gantinya beliau ingin meningkatkan pendapatan negaranya melalui sektor tourism. Beliau saat ini tuh sedang giat-giatnya membuat Saudi Arabia lebih baik lagi supaya turis lebih banyak datang, gak cuma untuk umroh dan haji tapi benar-benar untuk berwisata ke Arab Saudi. Salah satunya itu yaitu tadi berhubungan dengan penghijauan. Di mana-mana di Arab Saudi ini sekarang lagi sedang digalakkan penanaman atau penghijauan. Jadi mau itu musim dingin kek, mau itu musim panas kayak kemarin kek gitu. Di semua kota Arab Saudi ini sekarang lagi digalakkan pembangunan hutan kota, penghijauan. Jadi jangan heran ya kalau nanti tiba-tiba misalnya nih ya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kalian orang Indonesia ke Arab Saudi tiba-tiba keluar dari airport, kalian kaget, hah kok hijau banget gitu. Itu bukan fenomena, itu emang hutan kota ditanam, taman kota dibuat, bahkan sekarang rumput-rumput ditanam-tanamin. Jadi jangan sampai nanti ada berita di Indonesia kayak tiba-tiba ditemukan pulau di Arab Saudi. Itu nggak ditemukan guys. Saat ini pemerintah Arab Saudi memang membangun pulau yang khusus untuk pulau wisata. Ada pulau bebas wisata gitulah pokoknya gitu. Jadi memang itu terprogram, termasuk penghijauan, gunung-gunung dihijaukan, dibikin hutan kota, semuanya itu terprogram di visi misi Saudi 2030. Itu tadi 3 hal yang membuat Arab Saudi menghijau. Jadi bukan tiba-tiba hijau ya. Jadi kalau misalnya kalian mendengar berita tiba-tiba Saudi menghijau, tiba-tiba ditemukan danau, tiba-tiba ditemukan mata air, itu semua hoax. Memang benar ada akun Twitter resmi pemerintah Arab Saudi yang memposting video Arab Saudi menghijau. Tapi itu tujuannya adalah untuk melihatkan nih, hey ini musim dingin, segeralah berlibur ke Arab Saudi, di mana lahan-lahan yang tadinya kering menghijau. Lahan loh, bukan membuat seolah-olah hari kiamat, seolah-olah itu tiba-tiba, enggak gitu. Terus mengenai danau dan mata air yang ditemukan gitu. Yang namanya musim dingin, curah hujan lagi banyak, air full, pasti menimbulkan genangan dong. Genangan air itu bukan danau. Terus mata air, sama aja yang namanya air muncul dari celah-celah retakan tanah yang tadinya mengering. Itu kan bukan mata air gitu. Itu memang kelebihan air aja. Makanya orang Saudi sendiri ketika gua liatin videonya, mereka cuma kayak bilang, astagfirullahaladzim, kok ada ya orang yang suka mencari uang dengan cara menipu dan bawa-bawa agama kayak gitu. Karena di sini tuh nggak viral, itu hal yang biasa. Oke guys, semoga video gua kali ini bermanfaat atau seenggaknya buat gua pribadi ya. Ini tuh gue sih puas aja sih udah ngomong kayak gini karena gue cuma pengen memberitahu apa yang gua tahu.
Nggak ada maksud lain selain hal tersebut. Dan itu juga sih gue cuma kayak pengen bilang aja, kalau misalnya kita mendengarkan suatu informasi, mencari sumber-sumber lainnya untuk keabsahan atau kebenaran informasi tersebut. Akhir kata, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau yang belum subscribe, sekali lagi please di subscribe. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan di share dan di like. Terima kasih banyak, thank you so much, syukron jazilan, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.